When do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea roots become all the way up to where? Then what? Is there area of hurricane management? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land masses. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'm trying to get feedback from the reader, isn't it? Just try that, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人嘞！忽然天下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。 Kontekstual, oke. Cepet maksudnya ini. Pass the papers down. Cepet. Oh. Nggak usah. Naik. Iya, benar. Then what? What do we know about that? I still feel. We worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Baik. Sedih banget ya Bapak Ibu. Kencing kaki saya. Ada Bapak Ibu yang mau menyimpulkan. Ini fakta ya Bapak Ibu ya. Ini negara lain loh Bapak Ibu. Berarti kan sebenarnya problemnya sama ya. Tapi cara pandang kita aja yang berbeda. Ada yang menyimpulkan dari video ini sangat bagus. Tadi saya sedih, menangis karena ternyata keinjek apa saya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan nih sekarang. Mantap. Dan poin ya. Dapat Oppo. Oke. Gope. Ya, ini kita bisa lihat bahwa pembelajaran itu proses. Memang dalam berproses itu tidak langsung kita bisa mencapai hasil yang baik, hasil yang maksimal. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi tadi kayak tadi yang tadi 10, jadi 40. Ini reminds me dengan pengalaman saya waktu saya S1 di sana Dharma. Sama nih, sama. Pak Ibu, katanya gimana kalau dia tadi? Nggak usah. Silakan Bu. Ya, jadi awal mula belajar itu pasti kita memiliki kajian, challenging, obstacle. Tapi bagaimana kita memaknai itu? Saya dulu juga sempat yang jatuh sedih. Kenapa nilai saya begini? Tetapi ketika saya berproses dan tetap berusaha tidak menyerah, hasil yang baik juga mengikuti usaha kita. Jadi ya itulah proses belajar pastinya. SGN, next. Silakan selanjutnya satu lagi boleh, yang laki-laki boleh. Saya Pak. Boleh, Pak Wildan. Silakan Pak Wildan. Dari yang baru satu saya tonton, jadi sebenarnya keberhasilan itu bukan kita lihat hasilnya, tapi proses Pak. Jadi bagaimana itu awalnya cuma nilainya 10/100 hingga akhirnya jadi 40/100, itu udah ada progres gitu. Jadi guru itu bukan, jadi kita sebagai guru atau sebagai pembimbing itu bukan melihat nilai masih jelek nih, tapi lihat dari progres si anak itu, dia mau berusaha. Jadi ada effort lebih untuk anak-anak, dia tuh bisa belajar di rumah jadi lebih rajin dan lain-lain. Itu salah satu poin plus nih Pak, walaupun hasilnya masih belum maksimal. Oke.
Baik, terima kasih, kita sepakat bersama Bapak Ibu. Boleh dong Pak Taufik? Ya, boleh. Saya mau di sini ya, Ibu Bapak semua ya. Saya melihatnya bukan dari proses sih, dalam saya bukan melihat proses dari 10 lalu mendapat 40. Iya, beda pendapat nggak Mas? Saya bukan melihat itu, tapi saya lebih melihat kepada bahwa proses belajar baik guru sebagai pendidik mengajar dan siswa sebagai siswa belajar itu saya lebih melihat kepada hal lain, yaitu rela. Bagaimana anak itu rela mau belajar dia rela mau belajar, menggunakan segala dari upaya dia rela mau belajar. Dan saya melihat anak-anak tadi karena menurut film mungkin ya, saya lebih melihat anak itu seperti rela semuanya belajar itu tanpa tekanan, tanpa merasa terbebani dengan apa yang diajarkan oleh Miss Madam Paul. Dan Madam Paul itu menurut saya guru yang bisa kita contoh ya, penuh kerelaan ya, penuh kerelaan, dan itu mungkin saya pun harus belajar ya, kadang-kadang tidak rela. Buktinya ketika di ruang guru dengan dengan gampang mengejek anak gitu ya, itu Saya ikut lagi. Saya ikut lagi. dan ya mungkin ada kau di ruang guru juga Iya. Ya kan lagi di video aja benar. ya menurut saya kerelaan guru dan kerelaan siswa dalam proses belajar itu adalah hal yang sangat penting banget, bukan 10 menjadi 40-nya, tapi saya lakukan. Terima kasih. Sisi lain nih, kalau PPB berarti menerima ya, karena semuanya jawabannya betul, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Sama, kalau saya sama beda dikit juga, tapi sama ya secara umumnya. Jadi sama, gimana sama atau beda sih? Ya. Jadi kalau di video tadi itu kita balik lagi, tidak semua orang bisa, gitu. Saya pernah bilang ke rapat, saya nggak bisa bahasa Inggris, ya salah saya ya, tapi saya belajar juga. Cuman pasti tidak akan bisa sama dengan yang lain mungkin Bapak Ibu juga nggak bisa sebagus saya biologinya. Kita belajar matematika juga nggak akan bisa main gitar sebagus Pak Wilan, fakta, karena memang ada bakat di situ. Nah, sekolah ini di sekolah Indonesia ini kan memang semuanya diberikan agar ada bayangan, pandangan untuk mengambil lebih tinggi lagi, lebih kerucut lagi. Makanya jangan dikatakan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu yang mereka terakhir itu nilai di UI atau UNJ berapa 4. Kenapa Bapak Ibu? Karena jurusannya sudah apa yang dia suka, apa yang dia minat. Maaf ya Miss ya, maaf adiknya Miss Maria, cara akademik tidak menonjol. Kita pasti saya jamin nanti di UNJ olahraga itu bisa 4 IPK-nya. Kenapa? Karena dia sudah sesuai dengan apa yang dia minati. Jadi itu ya mungkin yang anak tadi Sally itu tadi karena memang bidangnya dia, tapi dia tetap berusaha, itu kata kuncinya. Jadi ada kata usaha, ada kata kerelaan baik dari kedua belah pihak. Jadi kalau ada anak yang memang sudah berusaha tapi masih jelek, kita coba lagi sentuh hatinya. Ngobrol, coaching dari wali kelas, apa sih kurangnya, apa sih ininya. Kita buat dia jadi rela dulu hatinya, karena kalau nggak rela pasti tidak akan ini. Makanya nanti yang dipelajari oleh Pak Fuad dan Miss Maria dan Bu Ardel ada namanya bermakna. Makanya pembelajaran kita harus kontekstual agar muncul kerelaan. Kita belajar ini penting buat hidup kita, sehingga kerelaan itu yang menyebabkan anak itu bisa berupaya dan berusaha, dan guru pun rela. Nah, anak ini memang udah usahanya segitu, prosesnya segitu. Jadi semuanya benar, tidak ada yang salah. Cara pandang perspektifnya aja. Kalau PPB itu menerima semua pandangan, karena tidak ada pandangan salah dan dia sesuai semua. Kecuali ada yang bilang Ibu Pau salah, kenapa nggak ngomelin? Nah itu udah salah tuh jawabannya. Tapi karena semuanya benar dengan perspektif yang berbeda, itu yang penting. Jadi Bapak Ibu ya, kita sepakati bersama. Ini tempat saya kuliah ya Bapak Ibu. Ini jadi disampaikan untuk mengubah PPT jadi PPD itu harus ada intervensi. Intervensi komunikasi udah itu aja. Simpel, komunikasi, kasih lihat ini PPD, PPT, kasih video ini, sama-sama renungin, kasih video motivasi, intervensi. Kalau tidak bisa, ya sudah kita sudah berusaha. Tidak mungkin semua mau sesuai hasil kita. Ibu PPB, tapi Bapak Ibu salah kalau tidak berusaha. Sepakat ya? Nah, udah Bapak Ibu udah luar biasa. Saya cepet aja, saya langsung mau. Ya, nggak apa-apa ya, saya cepet ya. Nah, ini refleksi diri. Nanti kita bisa next. Ya, melakukan refleksi diri secara praktis, kritis.
Ini, mari refleksi terkait diri kita sebagai seorang guru. Pertanyaan pemantik refleksi, mengamati pola pikir akan sejawat. Tujuan khusus, membantu para guru mengidentifikasi karakteristik pola pikir PPT dan pola pikir bertumbuh. Mungkin dalam waktu singkat Bapak Ibu masih bingung-bingung nih. Tapi nggak bingung ya, benar bingung ya. Nanti kita coba analisis. Bapak Ibu akan saya berikan satu lembar, setiapnya ada dan tidak ada. Ya, nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu hanya menjawab ada dan tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sekitar kita dan warga sekolah. Ingat, kritik itu bukan menjadi ancaman, tapi inspirasi untuk kita berkembang ya Bapak Ibu ya. Itu kata kuncinya. Jadi ini tidak nunjuk orang loh. Kecuali nanti Pak Fuad sama Pak Taufik lihat saya pas bilang tidak ada. Nah, ya tinggal tulis ada dan tidak ada. Tidak ada. Di foto ini nanti setiap satu soal nanti ini buat data kita. Gak apa-apa ya Pak? Ya. Belum. Ini kayak anak ini. Belum. Gue ini ke ruangan saya. Nah. Iya. Ada. Nomor 1 dulu Bapak Ibu ya. Ntar dulu. Dulunya adalah Bapak Ibu sekarang melihat semua di sini. Kita tidak menghakimi, kan hanya bilang ada dan tiada. Jadi yang merasa juga jangan terhakimi, karena kita ada dan tiada doang. Dan bayangin buat teman kita 5 orang yang tidak ada di sini. Jadi 20 guru dibayangin bersama Pak Adres. Birna, Pak Andrea, Kak Delsi, Dr. Sendriani, Pak Andre, Pak Yongki, Pak Dika. Saya cuma asal ngomong loh, bener ini. Nah, saya tambah tambah satu. Terima kasih. Pilihan ya. Oke Bapak Ibu. Siap. Yang baru, bayangin 2 minggu ke belakang ya, yang baru. Kalau kita kan udah kenal semua, saya sama Pak Taufik udah 13 tahun. Tidak ada semua deh. Ada semua. Satu, adakah di antara kita yang suka mengeluh jika diberi tugas tambahan? Kamu diganti. Betul. Sudah tidak ada ya. Ini kan perspektif dong. Bu Ida merasa tidak ada, karena tidak pernah suruh ke Bu Ida. Itu tidak ada ya. Senyum dong Bapak Ibu. Senyum. Saya juga ya. Siapa yang mengeluh? Boleh ketemu aja kan? Saya. Ada. Kita sebagai partisipan aktif. Lanjut ya. Sepakat? Udah? Kedua, adakah di antara kita yang terlihat selalu berusaha mencoba, walaupun dapat tantangan atau hambatan dalam suatu kegiatan sadari? Di atas kepala. Weh, ada semua. Sinar darah hebat tuh. Kita tepuk tangan. Tambahin transportnya. Ketiga, adakah rekan yang sering mengatakan saya memang tidak berbakti di bidang itu untuk menghindari sebuah tugas? Enggak apa-apa. Yang baru belum mengenal kita. Kayaknya siap-siap aja isinya. Siap. Siap aja untuk anak. Pak, adakah rekan yang meyakini bahwa usaha dan kerja keras adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas mengajar? Padahal udah bisa nggak bisa. Oh, Bapak tambah rotinya buat guru. di mana lagi? Di foto dulu ya, jangan diturunin dulu ya. Teriak bu, oke coba. Tahu istilah berdiri nggak? Masih cakep dong, artis. 5. Adakah rekan yang meyakini bahwa usaha dan kerja keras adalah kunci utama dalam sama ya? 6. Adakah di antara kita yang terlihat tidak nyaman atau bahkan defensif saat menerima umpan balik saat yang membangun? Wih, setengah-setengah apa?
positif banget ini Pak Taufik ini bener nih. Misalnya habis dibully. Saya cuma bertiga doang. ada apa? Saya ingatnya yang dulu masalahnya. Oh ya. Yang sekarang udah nggak ada. Apa dong? Saya ingat dulu. Ya nggak apa dong. Sekarang ya jangan dulu ya. Oke. 7. Adakah rekan yang selalu terbuka justru meminta saran dari orang? Ini orang nih. Ada semua loh. Ada semua loh. Senyum dong, senyum. Bukannya. Tiga lagi nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Adakah rekan yang melihat keberhasilan guru lain sebagai sebuah ancaman dan persaingan nih? Saya ngerasain banget. Semua ini mah. Tidak ada. Tidak ada. Ya, bukan tidak ada. Nggak ada. Saya jadi apa aja diledekin maksudnya. 9. Adakah rekan yang melihat keberhasilan orang lain sebagai inspirasi untuk diri sendiri? Bebas udah dharma lo nih. Yang nomor 2 kalau dimintain ini ya PC makan ya. Itu tidak ada jadinya tuh kalau bengkok tuh. Terakhir, adakah rekan kita yang perhitungan terkait tugas atau waktu dalam membantu program sekolah? Duh, beda kan sama om. Kesini Pak Aranya Pak. Ini orang positif banget nih orang nih. Kan sekarang enggak. Iya. Sekarang ya. Ada. Saya ada. Ada. Jangan ngegas dong, biasa aja. Ada ya. Ada. Jangan ngegas, biasa aja. Ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini Pak loh, mau intervensi ya. Karena bagian dari pola pikir untuk Bapak Ibu, kita sepakat ya Bapak Ibu ya, sudah ada bayangan-bayangan. Ini adalah 10 contoh, 9 contoh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ada kan yang kita suka mengeluh, ini PPT, ini PPB. Jadi Bapak Ibu ya, yang 8 ada rekan yang melihat keberhasilan guru sebagai ancaman, ini PPT. Jadi hampir semuanya rata-rata kita sudah ada PPB-nya. Yang PPT kita sebagai lingkungan harus diubah, harus mengubah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Dan terakhir, ini nanti aja deh. Boleh deh satu deh. Boleh deh. Ini penting Pak. Terakhir ya Pak, terakhir dulu. Nah, program tiap tahun tidak berubah. Enggak. PPT ngapain? PPB ngapain? Oh iya. Kebayang nggak? Program tiap tahun tidak berubah. Silakan ada yang mau berkenan. Saya tunjuk aja cepet ya. Gua ambil. Kalau Ibu PPT, program tiap tahun tidak berubah. Apa yang Ibu lakukan sebagai PPT? Ya, tetap aja konsisten dengan program yang ada gitu. Iya. Senang ya? Iya, senang aja menikmati aja. Miss Maria, kalau Miss Maria jadi PPB, Kalau jadi PPB, tiap tahun itu harus dinamis, memang harus terus berubah, mengikuti perkembangan zaman. Udah Jakarta Pos. mengusulkan program ya, karena memang tidak diterima atau tidak terima, pasti yang tidak terima itu Papua, yang terima Pak Baga. Canda ya. Oke aman ya. Jadi PPB itu berarti mengusulkan, walaupun tidak terima tidak tapi mengusulkan. Nah, dibina lagi bidang kurikulum terkait proses pembelajaran di kelas. Jadi dibina nih, bukan dibina saja nih, dibina oleh wakil kurikulum pada saat ini. PPT apa yang dilakukan? Gak berubah ya udah ngelakuin hal yang sama Pak. Marah nggak? Marah. Kok marah sih? Iya, ngambek, pasti ngambek dong teman-teman. PPB. Menerima itu sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Iya, karena komando kita Pak, saya sering salahin, coba dia nggak siap. Iya. Di belakang curhat. Langsung cocok. Di depan muka orang. Orang itu paling dari depan doang. Dapat masukan yang membangun terkait pembelajaran dari peserta didik PPT. Merasa kesal dengan siswa tersebut, lalu ngomel-ngomel dan tidak ingin memperbaiki diri. PPB. Menerima masukan dan berdiskusi bersama kali ya. Siap. Untuk pembelajaran terbaik nanti seperti apa maunya. Sesuai. Jadi kalau ini pasti akan marah-marah. Kalau ini diterima dulu. Tidak semua anak benar kok ngasih masukan dong. Gak apa-apa, kita terima dulu aja. Kan Bapak Ibu sekarang semua ditampung semua. Nggak semua kita terima. Tapi ada yang kita lakukan itu Bapak Ibu sepakat. Lanjut, Bu Wida izin. Dapat pembinaan dari kepala sekolah terkait proaktif dalam kegiatan sekolah.
mencari alasan dulu. Waduh. Ya kan, pertama kayak Sesuai dengan saya nih. aduh. Saya maksudnya. Mencari Beneran ya. kebenaran dulu, kemudian ya itu setelah mungkin sudah diberikan penjelasan terkait kejadiannya, tidak menerima, mungkin marah, mungkin mencari dukungan yang lain gitu. Abang ngomong doang tuh, ganteng gitu ya. Musarifah, PPD. Ya, merasa senang karena mendapat masukan baru. Senang. Terus merasa bahwa setiap kegiatan yang dijalankan itu merupakan pembelajaran baru yang bisa memberikan pengalaman dan juga masukan. Right, semua bener ya, bener right ya. Lanjut, Pak Buat, jadi coba jadi PPT dulu Pak Buat, rasain dulu. Ruang guru seharian tidak ada proses diskusi terkait pembelajaran atau sekolah. Enak ini bisa ngapa-ngapain. Rasanya itu Kamu, PPT, nggak apa dong? Kamu PPT. Scroll TikTok aja. Kamu tutup telinga. nonton Netflix belum? Nonton aku deh. Oh enggak. Nah, ini PPT tidak berusaha beli akun nih PPT ini. PPT banget nih Pak. Nonton scroll. Sepakat ya, seneng dong orang ada yang ngobrol bisa ngapa-ngapain. Terakhir Bu Hima, kan ada yang lain semua ya. Pak Jajang deh, Pak Jajang sama Bu Hima. PPB. PPB dulu, kalau Pak Jajang PPT. PPB. PPB kan Iya. mencari topik bahasa yang membangun Wih. yang terkait dengan Saya lihat ya itu di lantai foto itu. Ngomongin kemampuan membelajarkan Pak Jajang, kalau sepi banget nih, nggak ada apa-apain. Kadang curhat dengan curhat ternyata masalah yang ditemukan di kelas, mungkin kita cari solusi sebaiknya bagaimana. Iya. Sepakat nih Bapak Ibu ya? Yes. Rusak. Saya nggak onel ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu suara PPT, suara PPB, yuk diubah, yuk diingatkan. Kalau lagi sepi, teriak aja.